Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, segel api ilahi di tangannya memancarkan semburan api, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu semua orang. Merasakan gelombang panas yang memancar dari segel api ilahi, semua orang di garis keturunan pemimpin sekte lama menunjukkan ekspresi serius. Master sekte tua juga sedikit mengernyit, dan aura dari tubuhnya perlahan keluar. Awalnya, segel api ilahi ada di tangannya. Itu karena dia mengetahui bahwa Huo Yuanting ingin memberontak sehingga pemimpin sekte lama menempatkan segel api ilahi di gunung berapi ilahi. Alasannya adalah meskipun Huo Yuanting menjadi pemimpin sekte, itu hanya bersifat sementara. Tanpa segel api ilahi, tidak mungkin menjadi pemimpin sekte yang sebenarnya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa segel api ilahi tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Tampaknya Huo Yuanting benar-benar membiarkan segel api ilahi mengenali tuannya. Dan Huo Yuanting merasakan aura master sekte lama dan tiba-tiba tertawa. Hahaha, ketua sekte tua, meskipun kamu tidak lagi gila sekarang, jelas kesadaranmu telah rusak parah dan belum pulih sepenuhnya. Apakah menurutmu kekuatanmu saat ini cocok untuk menjadi pemimpin sekte? Huo Yuanting memegang segel api ilahi dan menanyai master sekte lama. Master sekte lama tetap diam dan menarik napas. Dia memang belum pulih sepenuhnya sekarang. Jika dia benar-benar memiliki konflik dengan Huo Yuanting, tiba-tiba, mereka tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Huo Yuanting, karena kamu telah mengenali segel api ilahi sebagai masternya, maka kamu harus menjadi master sekte Xian. Pemimpin sekte lama berkompromi, mendengar apa yang dikatakan master sekte lama. Huo Yuanting mencibir, melirik ke arah Penatua Yu, dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Saya adalah master sekte yang sebenarnya sekarang, jadi mengapa kamu tidak berlutut? Penatua Yu tidak punya pilihan selain berlutut. Pemimpin sekte lama telah mengakuinya, apalagi yang bisa mereka lakukan. Melihat Penatua Yu berlutut di depannya, Huo Yuanting tertawa terbahak-bahak. Hari ini saya resmi menjadi pemimpin sekte-sekte Xian, jadi saya harus menetapkan kembali aturan dan meningkatkan gaya sekte Xian. Penatua Yu berkolusi dengan sekte wajah hantu untuk menumbangkan sekte Xian kami. Mereka juga menerima properti orang lain dan mencari posisi di sekte Xian untuk orang luar. Saya sekarang menyatakan bahwa Penatua Yu akan diusir dari sekte Xian. Semua identitas akan dihapuskan, dan mereka tidak lagi menjadi murid sekte Xian. Karena Zuling tertipu, dia dipenjara selama 10 tahun sebagai hukuman. Begitu kata-kata Huo Yuanting keluar, terjadi keributan di tempat kejadian. Bahkan pemimpin sekte lama tidak menyangka bahwa Huo Yuanting akan menghadapinya tepat setelah dia menggantikannya. Orang-orang dari garis keturunan yang sama melakukan operasi. Ini terlalu cepat. Apa kamu tidak sabar? Ini sudah jelas, itu mengincar dia. Terutama ketika Penatua Yu secara langsung menuduhnya berkolusi dengan sekte meringis. Ini jelas merupakan kolusi Huo Yuanting dengan sekte meringis. Jika dia menerima properti dan membawa orang ke sekte Xian, Penatua Yu dapat mengakuinya atau menerima hukuman. Tetapi jika dia dikatakan berkolusi dengan para penggarap setan, dia tidak akan bisa mengakuinya bahkan jika dia dibunuh. Huo Yuanting, kamu sangat memfitnah. Kamu jelas-jelas berkolusi dengan sekte wajah hantu.
tapi kamu sebenarnya menjebak kami. Penatua Yu membalas dengan marah, Penatua Yu, apakah ini caramu berbicara dengan ketua sekte? Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, kejahatan akan meningkat. Penatua Natian segera menegur Penatua Yu. Penatua Yu mengertakkan gigi dan wajahnya memerah. Tidak apa-apa jika dia dijebak dan diusir dari sekte Ziyan sendirian. Tapi sekarang semua murid dari garis keturunan pemimpin sekte lama harus diusir dari sekte Ziyan. Kecuali pemimpin sekte lama dan Zuling, semua orang akan diusir. Meskipun setelah Huo Yuanting menjadi penjabat pemimpin sekte, sumber daya yang dialokasikan untuk murid dari garis pemimpin sekte lama mereka jauh lebih sedikit. Tetapi bagaimanapun juga, dengan mengandalkan sekte Ziyan, mereka masih memiliki sumber daya untuk dialokasikan. Baik itu ramuan, rumput peri, atau bahkan gunung berapi dewa untuk membantu mereka dalam latihan, ini semua berguna bagi mereka. Tetapi jika mereka diusir dari gerbang Ziyan, kemana banyak orang akan pergi? Seluruh dunia para dewa dan manusia berfokus pada keuntungan, dan tidak ada yang mau menerima mereka. Dari mana mereka bisa mendapatkan sumber daya? Tanpa sumber daya, tidak ada cara untuk berlatih dan kekuatan Anda akan mandek. Dengan cara ini, mereka secara bertahap akan tersingkir. Huo Yuanting, saya telah mengenali Anda sebagai pemimpin sekte. Apakah Anda masih ingin membunuh mereka semua? Pemimpin sekte tua itu bertanya dengan mata terbelalak. Tuan sekte tua, kamu telah berbuat salah padaku. Bukankah aku menjagamu dan putrimu? Adapun orang lain, mereka berkolusi dengan pembudidaya iblis, dan sekte Ziyan kami tidak dapat menampung mereka, dan aturan ini ditetapkan ketika sekte Ziyan didirikan. Ayo kita lakukan, nenek moyang kita dari sekte Ziyan adalah pembudidaya iblis yang paling kejam. Jadi tidak ada salahnya saya melakukan ini. Huo Yuanting berkata dengan tenang, pada saat ini, pemimpin sekte lama tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia percaya bahwa Penatua Yu tidak dapat berkolusi dengan sekte meringis, mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah bahkan jika Huo Yuanting menuangkan air kotor ke mereka. Huo Yuanting tidak bersalah atas benar dan salah, dan kita dapat belajar dari langit dan bumi. Siapa yang berkolusi dengan sekte wajah hantu? Apakah kamu berani bersumpah? Bernafas, wajah Huo Yuanting menjadi dingin, dan segel api ilahi di tangannya tiba-tiba meledak dengan api. Seorang tetua dari garis keturunan pemimpin sekte lama berteriak dengan marah. Tidak ada yang besar atau kecil. Setelah mengatakan itu, nafas api langsung menuju ke sesepuh. Dalam sekejap, sesepuh itu langsung terlempar, muntah darah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar. Mata pemimpin sekte tua itu penuh amarah dan niat membunuh. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi tidak mengambil tindakan. Huo Yuanting, sebagai pemimpin sekte sekarang, Anda dapat memberi perintah, tetapi Anda harus selalu memperhatikan alasan dan bukti. Anda mengatakan bahwa Penatua Yu berkolusi dengan sekte wajah hantu. Bukti apa yang Anda miliki? Penjaga gerbang tua itu bertanya dengan keras, bukti? Huo Yuanting tersenyum dingin. Segel api ilahi di tangan saya adalah buktinya. Jika saya mengatakan mereka berkolusi dengan sekte wajah hantu, mereka akan berkolusi dengan sekte wajah hantu. Melihat tatapan arogan Huo Yuanting yang memegang segel api ilahi, Master Sekte Lama tahu bahwa mereka pasti akan diusir dari Sekte Ziyan hari ini.
Sayangnya kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Jika tidak maka tidak mungkin untuk mencobanya. Tapi dia tahu bahwa jika kedua belah pihak bertarung bersama, Sekte Xian akan hancur total. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan sekte lain pasti akan memanfaatkan situasi ini dan menggantikan Sekte Xian. Tuan Sekte Tua, Huo Yuanting ini terlalu sering menindas orang, kami akan bertarung dengannya. Mata Penatua Yu memerah dan dia meraung keras. Huo Yuanting jelas-jelas menindas mereka, dan dia tidak bisa menerima nada ini. Hahaha, jika kamu bertarung denganku, kamu layak. Huo Yuanting tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangannya. Huo Dong, Penatua Tian segera mengepung Master Sekte Lama. Abu-abu, melihat formasi yang terus menyala, semua orang di garis keturunan Master Sekte Lama merasa seperti kematian. Dan ketika Gu Tianchao menggunakan metodenya, susunan formasi terus menyala di kedua sisi. Jika terjadi pertarungan sungguhan, mereka mungkin langsung dipenjara di area ini dan tidak akan bisa melarikan diri. Kalian, orang-orang dari klan Liang Yi, tidak perlu ikut campur dalam urusan internal Sekte Xian kami. Penatua Cui, yang tetap netral, bangkit dari tanah dalam sekejap, mencubit formula ajaib dengan jari-jarinya, cahaya putih menyala, dan koefisien formasi yang ditetapkan oleh Gu Tianchao rusak. Melihat bahwa Penatua Cui benar-benar membantu pemimpin Sekte Lama, Huo Yuanting mengerutkan kening dan berkata, Penatua Cui, Anda hanya bertanggung jawab atas penilaian Sekte Xian dan pembentukan perlindungan sekte. Anda tidak pernah bertanya tentang masalah lain. Apa yang akan Anda lakukan hari ini? Saya... Meskipun Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi, dia tidak ingin menyinggung perasaan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui adalah satu-satunya master formasi di Sekte Xian, dan kita masih perlu mengandalkannya untuk banyak hal. Meskipun dimungkinkan untuk mengundang master formasi dari Sekte Liang Yi, bagaimanapun juga mereka diundang. Huo Yuanting tidak dapat menyerahkan beberapa rahasia sekte kepada Gu Tianchao. Misalnya, formasi yang digunakan dalam penilaian sekte dikelola dan dioperasikan oleh Penatua Cui, dan orang luar tidak boleh melakukannya. Tuan Huo, karena Anda telah memperoleh segel api ilahi dan mengenali Sang Guru, Anda adalah penguasa klan Xian, tentu saja saya tidak bisa melawan Anda. Hanya saja saya tidak ingin kedua belah pihak dari Sekte Xian menderita. Dan saya tidak ingin orang luar terlibat dalam urusan internal Sekte Xian kita. Penatua Cui berkata dengan pandangan tegak. Huo Yuanting sedikit mengernyit dan menatap Gu Tianchao. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan segel api ilahi berkat Gu Tianchao. Itu pantas, terlebih lagi, kita harus bekerja sama dengan Liang Yimen di masa depan. Kita bisa mengusir Gu Tianchao sekarang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, formasi Gu Tianchao dapat memainkan peran besar. Gu Tianchao melihat Huo Yuanting dalam kesulitan. Jadi dia tersenyum dingin dan berkata, Tuan Huo, saya telah lama mendengar bahwa Penatua Cui dari Sekte Xian Anda sangat kuat dalam formasi. Saya akan belajar dari Anda. Setelah Gu Tianchao selesai berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan formasi aneh muncul di udara. Formasi ini memancarkan cahaya merah darah dan membawa bau darah yang kuat. Pola formasi turun dari langit dan menyelimuti Elder Cui. Pada saat yang sama, dari dalam pola formasi, hantu yang sangat ganas muncul.
seolah-olah mereka muncul dari neraka. Dengan raungan yang melengking, mereka mengepung Elder Cui. 10.000 hantu datang ke pengadilan. Ekspresi Penatua Cui berubah drastis, dan dia mencoba yang terbaik menggunakan sihir untuk melawan. Tetapi jelas bahwa Penatua Cui bukanlah tandingan Gu Tianchao. Melihat pemandangan ini, wajah semua master sekte lama berubah drastis, dan ekspresi mereka menjadi sangat gugup. Ketika Huo Yuanting melihat ini, dia tertawa dingin. Tak seorang pun di seluruh sekte Xian bisa menghentikannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Penatua Cui, Penatua Yu melihat Penatua Cui dikelilingi oleh hantu. Tetapi mereka tidak berdaya dan hanya bisa berteriak putus asa. Bahkan Master Sekte Lama hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat melakukan apapun. Anak nakal berani mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, embusan angin lewat, lalu sesosok tubuh muncul. Saat ribuan cahaya keemasan memenuhi langit, hantu ganas itu langsung berubah menjadi semburan kabut hitam dan menghilang tanpa jejak di bawah cahaya keemasan ini. Wajah Penatua Cui pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Saya mungkin mati di sini, Wei Qing. Zuling sangat bersemangat saat melihat orang yang datang adalah Chen Ping. Adik laki-laki. Ketika pemimpin sekte lama melihat Chen Ping, dia sedikit terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping mengejutkannya. Penatua Yu melihat Chen Ping tiba, tetapi dia merasakan rasa aman yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Huo Yuanting memandang Chen Ping dengan mata yang luar biasa. Dia tidak mengerti bagaimana murid baru yang direkrut oleh Penatua Yu ini memiliki kemampuan seperti itu. Penatua Cui tidak dapat menghancurkan formasi, dan Chen Ping membuat semua hantu menghilang tanpa jejak dengan lambaian tangannya. Gu Tianchao memandang Chen Ping dan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas mengingat nafas Chen Ping. "Di mana kamu?" "Tidak apa-apa, kami baik-baik saja." "Adik junior, dari mana saja kamu?" "Orang-orang dari sekte wajah hantu itu." Saat dia berada di paviliun Wantong, Chen Ping lah yang merusak perbuatan baiknya. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Chen Ping menghampiri Zuling dan bertanya dengan prihatin. Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping sendiri memblokir begitu banyak orang dari sekte meringis. Menurut pendapat mereka, Chen Ping pasti mati. Tapi sekarang Chen Ping telah kembali, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. "Bunuh mereka semua," kata Chen Ping dengan tenang. "Apa?" Semua orang terkejut. Chen Ping, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, dapat bertarung melampaui level tersebut. Tetapi dia dapat menghadapi lusinan orang dari sekte meringis sendirian, serta Penatua Tu dari alam Mahayana. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh anggota sekte meringis itu? Ini jelas mustahil.